Di tengah hamparan padang pasir Hijaz yang luas dan panas membakar, langit tampak redup oleh debu-debu yang beterbangan. Angin membawa bisikan ketegangan. Saat itu, Jazirah Arab belum bersatu. Kesukuan masih menjadi sistem yang paling kuat, dan kehormatan suku adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Satu hari, ketika bulan menggantung lelah di langit senja, seorang laki-laki dari suku Kinanah yang bernama Al-Barad berjalan tergesa melewati wilayah suku Qais Ailan. Ia bukan orang sembarangan. Ia dikenal cepat marah, dan hari itu amarahnya sudah tak bisa lagi ditahan. Dengan mata menyala, ia melirik seorang laki-laki dari suku Qais yang berdagang di pasar Ukaz. Dengan suara rendah tapi mengandung bara, ia berkata, "Engkau telah melangkahi batas. Harga yang kau tetapkan itu penghinaan bagi pedagang dari Kinanah." Laki-laki dari Qais hanya tertawa kecil. "Harga ini adalah hakku. Pasar ini bukan milik suku manapun. Siapa yang tak terima bisa angkat kaki." Kata-kata itu bagaikan menyiram minyak ke atas bara dalam dada Al-Barad. Dalam sekejap, ia mencabut pedangnya dan menebaskan senjata tajam itu ke arah dada si pedagang. Jeritan menggema, darah memercik, dan tubuh laki-laki itu tumbang di atas pasir pasar Ukaz yang ramai. Darah yang tumpah di pasar suci, apalagi di bulan suci, adalah pelanggaran besar. Berita pembunuhan itu menyebar dengan cepat, seperti api menyambar ladang ilalang. Suku Qais Ailan menuntut darah. Suku Kinanah membela Al-Barad sebagai bagian dari kehormatan suku. Maka, perang pun pecah. Perang itu dikenal sebagai Perang Fijar karena terjadi di bulan-bulan suci di mana seharusnya senjata dikubur dan damai ditegakkan. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari pertarungan paling mengerikan dalam sejarah Arab pra-Islam. Padang pasir menjadi ladang pembantaian. Anak-anak muda dari berbagai suku dipanggil untuk bertempur, termasuk seorang pemuda yang saat itu belum dikenal dunia, Muhammad bin Abdullah, yang saat itu baru beranjak remaja. Ia tidak bertarung, tetapi membantu para paman dari suku Quraisy dengan menyiapkan anak-anak panah, mengumpulkan perbekalan, dan menjadi penghubung antar tenda. Suatu malam, tenda-tenda Quraisy menyala oleh cahaya obor. Para pemuka berkumpul di tengah. Suara mereka terdengar jelas. "Besok kita harus menyerang dari sisi timur," ujar paman Muhammad, Abu Talib, dengan tatapan tajam. "Pasukan Qais telah menyusun pertahanan di sana. Jika kita tidak menyerang duluan, mereka akan mengepung kita," timpal seorang tetua dari Bani Zuhrah. Muhammad yang mendengarkan dengan seksama, maju dan berkata, "Jika kita menyerang saat fajar, mereka tidak akan menduga. Aku bisa membawakan panah untuk regu depan. Aku hafal jalan semak-semak di sisi bukit." Abu Talib memandangi keponakannya, diam sejenak, lalu mengangguk. "Kau belum dewasa untuk bertempur, tapi keberanianmu adalah api yang kami butuhkan." Esoknya, saat matahari belum muncul, pasukan Quraisy melaju senyap ke sisi timur. Namun, pasukan Qais ternyata telah berjaga. Tiba-tiba, suara terompet perang menggema. Pedang bertemu pedang, tombak menembus daging, dan jeritan memenuhi udara. Pertarungan berlangsung hingga senja. Darah mengalir seperti sungai merah. Di satu sisi, para ksatria Kinanah dan Quraisy berdiri dengan dada terbuka, menerjang musuh dengan sorak semangat. Di sisi lain, suku Qais Ailan bertarung dengan amarah atas darah saudara mereka yang tumpah. Di tengah pertempuran, seorang pemimpin dari suku Qais berteriak lantang, "Kami tidak akan berhenti hingga pembunuh dibayar dengan darah. Tidak ada bulan suci yang mampu menghapus aib ini." Perang Fijar berlangsung selama beberapa tahun dengan beberapa jeda gencatan senjata yang selalu berakhir dengan pengkhianatan. Masing-masing pihak merasa mereka membela kehormatan. Namun, kehormatan itu akhirnya dibayar mahal dengan nyawa ratusan pemuda. Akhirnya, ketika darah sudah terlalu banyak menggenangi padang pasir, para tetua dari kedua belah pihak berkumpul. Di antara mereka, Muhammad bin Abdullah turut hadir, walaupun masih muda, tapi kata-katanya mulai diperhatikan.
Perang ini telah mencabik kehormatan lebih dari membelanya, katanya di hadapan para tetua. Tiada lagi yang bisa diperoleh dari pedang yang tidak tahu kapan harus disarungkan. Setelah pembicaraan yang panjang dan alot, perdamaian pun tercapai. Suku Qais menerima diat atau tebusan darah, dan suku Quraisy bersumpah tidak akan melindungi pembunuh seperti Al-Barad lagi. Namun, bekas dari perang Fijar tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap dikenang sebagai perang yang meledak karena harga diri, tapi mengajarkan pentingnya kedamaian yang lebih tinggi dari sekadar gengsi suku. Setelah perdamaian disepakati, suasana di Jazirah tidak serta-merta kembali damai. Banyak luka yang masih menganga, baik secara fisik maupun batin. Anak-anak menjadi yatim, para ibu menangisi suami yang tak pulang, dan suku-suku menyimpan bara dendam yang tersembunyi di balik senyum diplomatis. Muhammad bin Abdullah yang saat itu masih muda, menyaksikan semuanya dengan mata dan hati yang jernih. Ia melihat bagaimana kehormatan dijadikan alasan untuk pertumpahan darah, bagaimana harga diri diseret menjadi pembenaran membunuh, dan bagaimana para pemimpin kehilangan arah hanya karena satu peristiwa di pasar. Suatu malam, di balik tenda sederhana, Muhammad duduk bersama pamannya, Abu Talib. Api unggun di tengah mereka menyala, cahayanya menari di wajah-wajah yang lelah. "Pamanku," kata Muhammad perlahan, "mengapa mereka begitu mudah menumpahkan darah di bulan suci? Bukankah ini waktu di mana damai harus ditegakkan?" Abu Talib menatap ke dalam kobaran api, seperti mencari jawaban di sana. Suaranya serak ketika menjawab, "Karena mereka takut lebih pada rasa malu daripada pada Tuhan. Di tanah ini, kehilangan muka lebih menakutkan daripada kehilangan nyawa." Muhammad diam. Kata-kata itu membekas dalam benaknya. Malam itu, ia mulai menyusun dalam hatinya gambaran dunia yang berbeda. Dunia tanpa perang karena harga diri, tanpa kesombongan suku, dan tanpa darah yang mengalir karena emosi sesaat. Dunia dengan satu Tuhan, satu umat, dan satu keadilan. Beberapa tahun setelah Perang Fijar, Muhammad mulai dikenal karena kejujurannya, amanahnya, dan pikirannya yang tajam. Ia tidak berbicara banyak, tetapi saat berbicara, orang mendengar. Dan ketika ia berjalan di pasar atau di jalanan Mekah, mata-mata tua menatapnya dan berkata dalam hati, "Inilah anak muda yang menyaksikan Fijar dengan mata jernih. Mungkin kelak dialah yang membawa cahaya ke padang tandus ini." Namun saat itu, dunia belum siap. Perang Fijar mungkin telah usai, tapi bara dalam dada manusia belum padam. Masih banyak dendam, masih banyak suku yang saling memata-matai, dan masih banyak yang percaya bahwa pedang adalah jalan tercepat menuju hormat. Namun, sejarah mencatat, Perang Fijar adalah salah satu luka besar yang membuka jalan bagi cahaya nubuat. Dari debu-debu perang itu, muncul seorang lelaki yang kelak mengubah dunia, bukan dengan pedang, tetapi dengan wahyu dan keteladanan. Dan seperti matahari yang perlahan muncul dari balik bukit, kebenaran pun mulai mendekat, pelan, namun pasti. Beberapa musim telah berlalu sejak debu terakhir Perang Fijar mereda. Di pasar-pasar, suara pedagang kembali terdengar. Unta-unta berjalan lambat dengan beban dagangan di punggung mereka, dan anak-anak kembali bermain di lorong-lorong tanah Mekah. Namun, tidak semua yang terlihat damai adalah damai. Bagi mereka yang kehilangan, perang itu tak pernah benar-benar selesai. Bagi mereka yang mengingat, malam-malam masih sering diisi mimpi buruk dan mata basah oleh kenangan. Muhammad bin Abdullah tumbuh dalam bayang-bayang perang itu. Ia bukan seorang pejuang saat itu, tetapi ia menjadi saksi diam dari bagaimana kebencian bisa menghancurkan lebih dari sekadar tubuh. Ia menghancurkan akal, adab, dan jiwa. Suatu hari, saat Muhammad berjalan menyusuri sudut pasar Ukaz yang pernah menjadi tempat tumpahnya darah pertama Perang Fijar, ia bertemu dengan seorang lelaki tua dari suku Qais. Lelaki itu bersandar pada tongkatnya, dan saat melihat Muhammad, ia tersenyum lelah. "Engkau,"
"Kau cucu dari Abdul Muthalib, bukan?" katanya dengan suara gemetar. Muhammad mengangguk hormat. "Benar, aku Muhammad." Lelaki itu memejamkan matanya sejenak. "Aku mengenali wajahmu dari medan perang itu. Kau membawa anak-anak panah, bukan pedang. Tapi matamu bukan mata anak-anak. Itu mata seorang yang mengerti arti nyawa." Muhammad terdiam. Ia menatap lelaki tua itu dengan lembut. "Dan kau kehilangan seseorang di sana?" "Anakku," jawab lelaki itu lirih. "Namanya Harith. Ia terbunuh di pertempuran ketiga. Dia masih muda, belum menikah, satu-satunya yang kupunya." Muhammad meletakkan tangannya di bahu lelaki itu, hangat dan menenangkan. "Aku tidak bisa mengembalikan Harith, tapi aku bisa berjanji padamu bahwa suatu saat akan datang hari di mana suku-suku tidak lagi membunuh demi harga diri. Hari di mana manusia menyembah Tuhan yang satu, bukan kebanggaan palsu dan dendam tak berujung." Lelaki tua itu menatapnya lama. Dalam tatapannya ada rasa ragu, ada luka, tetapi juga secercah harapan yang belum mati. Ia mengangguk pelan. "Jika hari itu datang, anakku tidak mati sia-sia." Beberapa tahun kemudian, janji itu mulai terwujud. Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Ia diangkat menjadi utusan Tuhan. Ia membawa risalah yang tidak berpihak pada satu suku, tapi pada keadilan dan kasih sayang. Risalah yang menghormati darah, mengangkat derajat kaum tertindas, dan menghapus fanatisme buta terhadap suku. Dan mereka yang dulu melihatnya sebagai anak kecil pembawa panah, kini melihatnya sebagai cahaya yang menuntun keluar dari kegelapan. Perang Fijar tetap menjadi noda dalam sejarah, tetapi dari luka itu lahirlah kesadaran bahwa perdamaian sejati hanya bisa lahir dari hati yang disucikan, bukan dari pedang yang dilumuri darah. Bulan-bulan berlalu, angin padang pasir membawa aroma perubahan yang belum disadari banyak orang. Meski pedang-pedang telah disarungkan dan tenda-tenda perdamaian telah dibangun di antara suku Quraisy dan Qais Ailan, rasa curiga belum benar-benar hilang. Muhammad bin Abdullah kini tumbuh menjadi pemuda yang disegani, bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan akhlaknya. Ia menjaga kata-kata, menepati janji, dan tak pernah terlibat dalam intrik-intrik para pemimpin suku yang seringkali haus pengaruh. Namun diam-diam, ia menjadi pengamat yang tajam atas kegilaan dunia sekitarnya. Suatu malam, ketika langit Mekah diselimuti bintang dan udara terasa dingin, Muhammad duduk di atas batu di pinggir lembah. Ia ditemani oleh Zaid, seorang budak yang dibebaskannya dan kini menjadi sahabat setia. "Malam ini tenang," kata Zaid sambil menatap langit. "Tenang?" "Ya," jawab Muhammad pelan. "Tapi di balik ketenangan ini masih banyak jiwa yang berkecamuk." Zaid mengangguk. "Kau masih memikirkan perang itu?" "Bukan hanya perang itu," jawab Muhammad. "Tapi mengapa manusia begitu mudah dibakar oleh kemarahan? Satu nyawa di pasar Ukaz bisa menyalakan kobaran api yang membakar ratusan." Zaid diam. Ia tahu Muhammad tak hanya sedang mengenang masa lalu, tetapi sedang menyusun masa depan dalam benaknya. "Zaid," kata Muhammad kemudian, "andai saja manusia tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan mereka untuk saling menghabisi, bahwa kehormatan sejati bukan terletak pada siapa yang menang perang, tetapi siapa yang menjaga hak orang lain walau dalam keadaan marah." Beberapa hari setelah percakapan itu, Muhammad menghadiri pertemuan para tetua Quraisy di rumah seorang pemuka suku. Mereka sedang membahas pembentukan persekutuan baru yang disebut Hilf al-Fudul, aliansi untuk menegakkan keadilan dan melindungi siapapun yang dizalimi, tak peduli sukunya apa. Muhammad berdiri dan berbicara dengan tenang namun tegas. "Aku akan berdiri bersama siapapun yang membela kebenaran. Bahkan jika aku diminta memilih antara seorang Quraisy yang zalim dan orang asing yang teraniaya, aku akan memilih berdiri di sisi yang lemah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki."
Beberapa tetua memandangnya dengan heran, tetapi tidak satu pun berani membantah. Di dalam dada mereka masih ada sisa hormat untuk pemuda yang jujur ini, pemuda yang dulu membantu mereka di Perang Fijar, tapi kini berbicara dengan kedewasaan seorang pemimpin sejati. Sejak saat itu, Muhammad mulai dikenal sebagai seseorang yang melampaui batas suku dan kasta. Ia berdagang dengan jujur, menyelesaikan perselisihan dengan adil, dan menjadi tempat berlindung bagi yang tertindas. Namun, dunia belum tahu bahwa lelaki ini, yang dulu hanya menyiapkan anak panah di balik barisan tempur, akan kelak mengajarkan pada dunia bahwa satu ayat lebih kuat dari ribuan tombak, bahwa satu kalimat kebenaran lebih tajam dari serangan manapun. Bayang-bayang Perang Fijar masih menghantui sebagian orang, namun di tengah bayang-bayang itulah muncul cahaya yang mulai merambat perlahan, risalah kenabian yang akan segera diturunkan. Dan ketika wahyu pertama turun, tak hanya gunung dan langit yang terguncang, tetapi juga hati-hati manusia yang telah lama tertutup oleh debu peperangan dan kebodohan. Kisah ini belum berakhir, tapi fajar telah terbit di atas tanah yang dulu hanya mengenal malam. Beberapa tahun setelah Perang Fijar, suasana Mekah tampak tenang di permukaan. Para saudagar kembali sibuk, kafilah dari Yaman dan Syam berdatangan, dan pasar Ukaz yang dulu berlumur darah kembali dipenuhi suara tawar-menawar. Tapi di balik gemerlap dagang dan diplomasi suku, ada kegelisahan yang tidak semua orang bisa jelaskan. Muhammad bin Abdullah semakin menyingkir dari hiruk-pikuk dunia. Ia lebih banyak merenung, berjalan sendirian ke Gua Hira di Jabal Nur, mencari sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya, kebenaran sejati yang tak terikat pada kesombongan suku atau kekayaan harta. Di satu malam sunyi, ia duduk di dalam gua, tubuhnya diselimuti dingin batu malam, pikirannya menyelam ke dalam arus kegelisahan yang tak bertepi. Tiba-tiba, langit pecah, suara datang menghentak jiwanya. Bacalah, tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Ini bukan suara manusia, bukan pula mimpi. Aku tidak bisa membaca, jawabnya dengan suara lirih dan penuh guncangan. Namun, suara itu datang lagi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan di malam itu, bukan hanya Perang Fijar yang menjadi kenangan, tapi seluruh tatanan lama, kehidupan Arab, sukuisme, dendam, penindasan, mulai tergerus oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Wahyu dari langit. Muhammad kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat dan keringat membasahi keningnya. Istrinya, Khadijah, menyambutnya penuh cemas. "Apa yang terjadi, suamiku?" Selimuti aku, ia menggigil. Tapi dalam gemetar itu telah lahir seorang Rasul, seorang utusan yang telah melihat dunia terbakar oleh kebencian, dan kini diberi tugas untuk menyiramnya dengan rahmat. Tak lama setelah itu, ia mulai menyampaikan risalahnya. Dengan pelan, dengan sabar, ia berbicara bukan tentang kekuasaan, bukan tentang suku atau warisan nenek moyang, tapi tentang Tuhan yang satu, tentang keadilan, kasih sayang, dan penghapusan kasta. Para pemuka Quraisy yang dulu memegang pedang bersama Muhammad dalam Perang Fijar, kini memusuhinya. Mereka tidak bisa menerima perubahan ini. Salah satu dari mereka, Abu Jahal, berkata dengan kemarahan membara, "Dia yang dulu membantu kita dalam medan tempur, kini menghina berhala kita dan menyamakan budak dengan bangsawan." Namun, Muhammad tak bergeming. "Aku tidak datang membawa pedang," katanya kepada mereka. "Aku datang membawa kebenaran yang pernah kalian abaikan, bahkan saat darah saudara kalian sendiri menodai pasir Ukaz, dan hari demi hari berlalu." Beberapa dari mereka yang dahulu bertempur dalam Perang Fijar kini masuk Islam. Mereka menangis, mereka memohon ampun, menyadari bahwa perang itu, semua kebanggaan suku, semua kehormatan yang dipertahankan dengan kematian,
tidak sebanding dengan kedamaian yang kini menyentuh hati mereka lewat ajaran Muhammad. Perang Fijar tak lagi sekadar kenangan pahit, ia menjadi pelajaran besar bahwa manusia bisa salah, tapi Tuhan selalu membuka jalan untuk berubah. Dan dari padang pasir yang dulu menyerap darah peperangan, tumbuh pohon yang buahnya adalah wahyu, dan akarnya adalah kesabaran seorang nabi. Langit Mekah semakin panas. Seiring bertambahnya hari, risalah yang dibawa Muhammad bin Abdullah kian menggema, bukan hanya di pasar dan tenda, tetapi menembus jantung kekuasaan para pembesar Quraisy. Mereka yang dahulu menyanjung keberaniannya saat membantu dalam perang Fijar, kini mencelanya, mencibirnya, bahkan mencoba menghancurkannya. Mereka tak bisa memahami bagaimana mungkin seorang dari keluarga bangsawan Quraisy kini berdiri menyamaratakan semua manusia di hadapan satu Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang dulu menyaksikan pertumpahan darah demi kehormatan suku, kini meminta orang-orang membuang panji-panji suku Isma. Salah satu tetua Quraisy yang pernah bertempur dalam perang Fijar, Uthman bin Al-Harith, mendatangi Muhammad di luar Ka'bah. Ia menatap Muhammad dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Wahai Muhammad," katanya dengan suara berat, "aku melihat engkau ketika perang Fijar. Engkau berlari menyuplai panah dengan semangat demi Quraisy, demi kehormatan suku kita. Kini engkau datang membawa ajaran yang menyuruh kami menyembah Tuhan yang tidak kami kenal dan meninggalkan jalan nenek moyang kami. Apa engkau sudah lupa darah yang tumpah saat itu?" Muhammad memandangnya tenang. Tak satu pun kebencian terlihat di wajahnya. "Aku tidak pernah melupakan darah itu, Uthman," jawabnya lirih namun tegas. "Justru karena aku melihat darah itulah, aku tahu bahwa kehormatan suku tidak lebih mulia daripada nyawa manusia. Tuhan mengajarkanku bahwa semua darah adalah suci, semua manusia adalah satu, dan semua yang hidup akan kembali kepadanya." Uthman terdiam. Ia tak punya jawaban, sebab jauh dalam hatinya, ia tahu perang Fijar adalah noda yang membekas dalam sejarah mereka. Noda yang tak bisa dibersihkan dengan kemenangan atau dendam, hanya bisa ditebus oleh keinsafan. Di sisi lain, di pasar Ukaz, tempat pertama darah ditumpahkan dalam perang itu, seorang lelaki tua dari suku Qais berdiri diam di tengah keramaian. Ia memandangi tanah yang dulu menyerap darah putranya. Kini, ia melihat para pemuda dari berbagai suku berdagang berdampingan. Sebagian dari mereka bahkan telah memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Anakku, Harith, engkau gugur karena sebuah pertikaian bodoh. Tapi lihatlah sekarang, dari tanah yang merenggutmu, lahir kebenaran yang menyatukan manusia lebih dari apapun yang bisa dilakukan pedang." Waktu terus berjalan. Risalah Islam semakin kuat. Perang Fijar perlahan menjadi sejarah, tetapi bukan sejarah biasa. Ia menjadi pembuka jalan bagi generasi yang mulai menolak membunuh demi suku dan memilih hidup demi iman. Ketika akhirnya Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, kenangan tentang perang Fijar tetap hidup dalam hati mereka. Tidak untuk dibangga-banggakan, melainkan untuk diambil pelajarannya, bahwa kehormatan sejati bukanlah siapa yang mampu menebas lebih banyak musuh, tapi siapa yang mampu memaafkan, menahan diri, dan menyambut musuh sebagai saudara ketika Tuhan telah menyatukan mereka dalam petunjuk. Dan demikianlah dari luka perang Fijar tumbuh kesadaran umat manusia akan harga sejati sebuah jiwa. Perang itu menjadi saksi bahwa cahaya tidak akan lahir dari api dendam, tetapi dari tangan-tangan yang sabar dan hati yang tunduk kepada kebenaran.